Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi, silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing. Semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh. Di Indonesia ada fenomena besar, klan yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan nasabnya kini dipermasalahkan melalui kritik-kritik tajam dari orang-orang Indonesia. Benarkah nasab dari klan Habib Ba'alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW? Dan di sini bukan cuma kritik saja yang dipermasalahkan. Bertanya-tanya pun bisa dianggap salah oleh klan Habib Ba'alawi. Nama Ba'alawi hari ini bukan sekedar nama keluarga atau jalur dakwah saja. Ia merupakan sebuah perubahan simbol dari umat ini, sahabat. Simbol kesucian, simbol nasab, dan simbol otoritas moral keagamaan. Kenapa? Karena dakwah-dakwah yang selalu dipamerkan oleh klan Habib Ba'alawi seakan-akan nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW menuai protes tajam. Sehingga setiap simbol yang ditempatkan terlalu tinggi, cepat atau lambat akan menimbulkan kecurigaan publik. Publik semakin mencurigai benarkah klan Habib Ba'alawi adalah cucu asli dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain yang mati syahid di Padang Karbala ribuan tahun silam. Dan banyak orang yang sebenarnya tidak sedang menuduh apapun, sehingga mereka hanya bertanya, kenapa klaim tertentu harus diterima tanpa ruang uji? Dan kenapa gelar tertentu terasa lebih kebal dibanding tokoh lain? Sehingga diskusi-diskusi panas selalu menjadi diskursus tajam di kalangan masyarakat awam Indonesia. Maraknya kuburan-kuburan dan makam-makam palsu yang ada di Indonesia terus serta menjadi polemik tersendiri mengenai klan Habib Ba'alawi di sini, sahabat beriman semua. Saat rakyat bertanya, mereka dituduh tidak pernah beradab. Padahal Indonesia menganut peradaban yang sangat kental dengan nilai-nilai kultur dan budaya ketimuran, sahabat beriman semua. Di titik ini masalahnya bukan lagi soal iman, melainkan soal hak berpikir setiap insan. Benarkah mereka nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW? Pendukung Ba'alawi pernah berkata, ini ulama, ini warisan, ini bukan urusan publik. Sehingga justru di situ api debat menyala karena publik membalas, kalau memang benar ia suci, kenapa tak siap untuk diuji secara terbuka? Seakan-akan mereka ketakutan dengan adanya Kiai Haji Madudin Usman yang telah menjungkalkan dari klan Habib Ba'alawi yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sangat berani langkah-langkah yang diambil oleh Kiai Haji Madudin Usman sebagai orang pertama dan pelopor pertama untuk berungkapkan nasab dari klan Habib Ba'alawi, sahabat beriman semua. Jangan pernah scroll video ini karena Anda akan lebih memahami siapa sebenarnya klan Habib Ba'alawi yang senantiasa dipertanyakan oleh publik luas di Indonesia, sahabat beriman semua. Mari kita simak videonya bersama-sama. Memegang pedang, bersimbah darah, mengorbankan jiwa dan nyawa demi kemerdekaan Republik Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena lihat para santri-santri kita, para santri, tanamkan dalam diri kita jiwa-jiwa dan ruh para santri-santri dan ulama, para pejuang-pejuang terdahulu. Saudara-saudara, sekarang memang betul Indonesia telah merdeka. Kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, kita telah merdeka dari penjajah, tapi kita belum merdeka dari 9 naga, betul? Kita masih dijajah ekonominya, kita belum merdeka dari para koruptor, belum merdeka dari para pemerintah kotor, belum merdeka dari para pejabat yang zalim. Kita telah merdeka dari penjajah Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, tapi kita belum merdeka dari maksiat, belum merdeka dari mungkarat, belum merdeka dari dhalalat, belum merdeka dari sayyiat. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Indonesia, berjuanglah engkau untuk bangsa, berjuanglah engkau untuk Indonesia, berjuanglah engkau untuk merah putih. Syubbanul yum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Engkau adalah ujung harapan bangsa, engkau ujung tombak bangsa, engkau adalah benteng bangsa Indonesia. Baik buruknya bangsa,
baik bagusnya Indonesia, rusak atau bagusnya Indonesia ke depan berada di tangan kalian. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, Indonesia kita akan baik, akan mendapatkan pemimpin yang baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabuk-mabukan, maka besok Indonesia kita akan rusak, besok bangsa kita akan rusak, dan negara kita akan rusak. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para santri-santri, merdekakan Indonesia dari para pejuang pejabat, dari para pemerintah-pemerintah yang kotor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, para pahlawan zaman dahulu, mereka mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan bangsa. Kalau pejabat-pejabat sekarang, mereka mengorbankan bangsa, mengorbankan negara, mengorbankan rakyat demi kepentingan perut dan partainya. Betul? Pahlawan zaman dulu, mereka mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta untuk memerdekakan bangsa. Pejabat-pejabat sekarang, mereka bukan berkorban untuk negara, tetapi negara yang mereka korbankan untuk urusan perutnya. Bangsa yang jadi korban, rakyat yang jadi korban, Indonesia yang jadi korban. Mereka hidup senang, mereka hidup kenyang, rakyat mati kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Indonesia, sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk bermain-main, bukan saatnya bagi kalian untuk bercanda-bercanda. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit. Kenapa? Karena kalian satu-satunya, kita para santri, para pemuda-pemudi Islam yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli oleh orang-orang Cina, tidak bisa dibeli oleh orang-orang komunis, tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok oleh para taipan-taipan. Presiden bisa mereka beli. Bagi orang-orang yang ingin merampok harta rakyat, bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia, presiden bisa dibeli, tentara bisa mereka beli, polisi bisa mereka beli, menteri bisa mereka beli. Tetapi mereka lupa, mereka lalai bahwasanya di tanah Indonesia masih tegak berdiri kami, para pemuda-pemudi Islam, kami, para santri-santri. Demi Allah, kami bersumpah. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang makin keras di ruang publik. Kenapa kepercayaan harus dipertahankan dengan larangan bertanya? Kenapa klarifikasi kalah cepat dengan kemarahan? Atau kenapa saat diminta sebuah data, mereka enggan untuk melakukan diskusi atau dialog? Dan pertanyaan-pertanyaan di sini akan selalu menjadi bahan pikiran kita, seakan-akan Habib Alwi lari dari kenyataan. Kenyataan pahitnya bahwa Bang Alwi bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Jika ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman, mengapa jawabannya sering berupa tekanan? Bukan penjelasan, melainkan amarah dan menimbulkan kecurigaan semakin mendalam di benak publik. Benarkah klaim ini adalah benar-benar dari Nabi Muhammad SAW? Mengapa diskusi dianggap sebagai sebuah ancaman nyata bagi klan Habib Alwi yang senantiasa semakin digerogoti oleh para pembatal nasab kenamaan Indonesia, sahabat beriman semua? Narasi-narasi seperti ini memang muncul dari kebencian kosong, namun ia lahir dari ketegangan yang lama dipendam oleh para masyarakat Indonesia, umumnya lagi masyarakat yang semakin ditekan bahwa sebenarnya klan Habib Alwi semakin dipertanyakan mengenai keabsahan sebuah nasabnya yang katanya dan konon katanya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selama pertanyaan ini terus ditekan, selama itu pula emosi akan semakin meledak-ledak dan dipakai untuk menutup sebuah diskusi yang semakin ditelanjangi oleh para pembatal nasab, khususnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, sahabat beriman semua. Komentar akan terus ribut dan popularisasi akan makin mendalam di kalangan masyarakat Indonesia. Benarkah mereka nasabnya tersambung kepada Rasulullah? Wah, itu adalah hak bagi Anda untuk menentukan bagaimana klan Habib Alwi di sini selalu memposisikan bahwa nasabnya benar-benar tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah hak Anda? Tuliskan di kolom komentar dan mari kita saksikan lagi videonya bersama-sama. Garuda, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, engkau dibuat oleh Sultan Syarif Hamid Al-Qadri sebagai lambang keperkasaan, sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang yang tinggi. Hanya Indonesia lambang Garuda yang bikin Sultan Hamid Al-Qadri sebagai bapak beliau adalah orang soleh, cucunya ulama. Kenapa?
Kenapa dibikin lambang Garuda? Sebagai bukti akan ketinggian Indonesia, keperkasaan Indonesia, kekuatan Indonesia. Sekarang Garuda telah dibeli oleh siapa? Oleh Sang Naga. Garuda dicengkram oleh Sang Naga. Oleh karenanya kita, pemuda-pemudi Islam, harus kita bebaskan Garuda kita, Indonesia kita, merah putih kita dari para taipan-taipan kotor yang bisa memberi aparat-aparat pemerintah. Wahai merah putihku, wahai merah putihku, kami anak-anak bangsa, malam hari ini kami merayakan 17 Agustus. Kami bersumpah, kami Allah, selamat. Darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih. Maka selama itu juga kami akan terus berjuang, mengorbankan jiwa dan nyawa kami untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya tanya semua pemuda-pemudi Islam yang hadir di sini, siap hancur demi Indonesia? Jawab yang keras, siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap susah asal bangsa senang? Siap susah asal bangsa senang? Siap jatuh miskin asal bangsa kaya? Siap jatuh miskin asal bangsa kaya? Siap mati asal bangsa hidup? Siap berdarah? Siap hancur? Siap berkorban? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Seperti inilah cara mengenang jasa pahlawan. Seperti inilah cara merayakan bersyukur dengan hari kemerdekaan. Ini banyak orang-orang sekarang mengenang jasa pahlawan gini doang. Baca Fatihah, tahlil, bacain Yasin, Al-Fatihah ila ruh Jenderal Sudirman, Siril Fatihah. Begitu mengenang jasa pahlawan, bukan gini doang. Oleh karenanya saudara-saudara, ini Indonesia merdeka karena para ulama, betul? Bahkan sampai bendera merah putih. Kenapa sampai sekarang kalau 17 Agustus bendera merah putih dipajang di depan rumah? Kenapa? Pertama kali itu adalah Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali bilang sama muridnya, lihat, Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Coba lihat benderanya warna apa? Merah putih, Ben. Maka Habib Ali Kuitang berkata, sebarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing. Guru Mansur Tambora, beliau kibarkan bendera merah putih. Beliau ulama sepuh zaman dulu, keberaniannya luar biasa. Waktu Jepang menjajah Indonesia, ketika itu saudara-saudara, banyak dari para ulama ustadz kiai yang disuruh nyembah matahari. Semuanya nurut, kalau enggak bakal dibunuh. Tetapi ada dua ulama disuruh nyembah matahari, tetap gak mau nyembah. Sampai-sampai dua ulama ini ditaruh pedang samurai Jepang yang tajam di sini. Tetap mereka gak mau menyembah matahari. Siapa dua orang itu? Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dan Guru Mansur Tambora. Sampai-sampai dalam riwayat manakibnya Habib Salim, ininya kegores karena ditaruh samurai di sini. Ayo sembah matahari. Tetap mereka tidak mau menyembah matahari. Habib Ali Kuitang memerintahkan agar semua orang rakyat Jakarta khususnya dan umumnya untuk mengibarkan bendera merah putih. Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau orang susah, ulama yang zuhud, beliau kibarkan bendera merah putih. Cuma nggak punya bendera merah putih, beliau ambil sorbannya warna putih. Dicari-cari sorban merah nggak ada, adanya gordeng, diambil tuh gorden merah, dijahit jadi merah putih, dikibarkan depan rumahnya. Habib Salim bin Jindan, depan rumah ditaruh merah putih. Datang orang tanya, Habib, ngapain kok taruh bendera merah putih? Udah, kamu jangan banyak tanya, ikut pakai taruh bikin bendera merah putih depan rumah kamu. Begitu besar perjuangan mereka, begitu luar biasa pengorbanan mereka untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Indonesia merdeka sebab mereka, sebab para ulama, sebab para santri. Tetapi sekarang mereka para pejabat-pejabat zalim, pejabat-pejabat kotor yang merasakan menghirup kemerdekaan dengan sebab perjuangan para ulama, justru mereka menangkap para ulama, menghinakan para ulama. Oleh karenanya ini Indonesia negeri keramat. Di dalam perut Indonesia, ditanam dalam perut Indonesia banyak para wali-wali Allah yang terkubur dalam perut Indonesia. Makanya Indonesia, kalau ada yang mau hancurkan Indonesia,
akan Allah hancurkan lebih dahulu. Ada yang macam-macam sama Indonesia, akan Allah hinakan dia lebih dahulu. Mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia negara yang baik. Allah berikan pemimpin yang baik. Bukan karena rakyat anti ulama dan bukan pula warga anti terhadap agama, melainkan karena rakyat ingin hak berpikirnya dihormati. Kenapa klan Habib Alwi seakan-akan menjadi orang yang tertuduh selama ini, sahabat beriman semua? Apa alasannya jika semuanya dibuka melalui pintu-pintu yang telah terbuka dan menganga? Akankah ini adalah sebuah tipuan belaka agar klan Habib Alwi senantiasa hidup lebih lama di Indonesia? Ya, tentunya polemik akan selalu menjadi polemik dan seakan-akan klan Habib Alwi adalah tersambung seratnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya para mukibinlah yang mempercayai bahwa Ba'alwi seutuhnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama-ulama yang ada di Indonesia, khususnya para pembesar dan tokoh pribumi ini, senantiasa mempertanyakan keabsahan data dari Habib-Habib tersebut, termasuk Profesor Dr. Mahfud MD, putra kebangsaan Madura yang pernah menuturkan bahwa tidak mempercayai sepenuhnya bahwa Ba'alwi adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Namun sebagai warga negara yang telah dimanifestasikan bahwa mereka adalah orang-orang yang ada di Indonesia, maka hukum berhak untuk melindungi siapapun, tapi tidak berhak untuk mengaku agar nasabnya diakui oleh ulama-ulama yang Indonesia, khususnya warga lokal Indonesia, sahabat beriman semua. Setujukah Anda dengan apa-apa yang telah dilontarkan oleh Kiai pribumi ini? Tuliskan komentar Anda dan saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.